Good afternoon, everyone. Welcome back to GMMUN School Batch 6 in our last class. Nah, di kelas terakhir ini pas banget ya, Hamin satu, Hamin dua deh, Hamin dua sebelum Lebaran. Nanti teman-teman sebelum Lebaran, sebelum liburan juga, semoga bisa nih istirahat dulu dan nanti ilmu dari 4 kelas yang udah dipelajarin sebelumnya termasuk hari ini itu bisa dipakai nanti saat MUN conference-nya. Nah, MUN-nya itu di tanggal biasanya di bulan akhir ya. Di bulan akhir teman-teman bisa confirm ke panitia atau dipantau langsung di Instagram kita Global Millennial MUN. Oke, karena sudah ada yang masuk, sudah banyak, kita langsung mulai aja. Selama kurang lebih 1 hour from now, we will talk about the last topic, which is draft resolution. And as you guys may know, draft resolution is one of 3 documents recognized in Model UN. And this will be the final document introduced in MUN, dokumen terakhir yang diperkenalkan di MUN. So it will be a lot to chew ya. Jadi akan ada banyak yang teman-teman harus pahami dari sini. Dikunyah, istilahnya ilmunya akan banyak terus dikunyah karena emang teknis banget gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kita belajar simulation, position paper, MUN 101, mostly I would say the things that you just learned itu adalah mostly general, dan di sini we're going to be super specific. Kalau kemarin position paper kita bikin dan belajar untuk membuat cara bikin position paper dari awal. Kalau draft resolution itu kita harus tahu teknis tertentunya. Kalau position paper itu yang penting teman-teman tahu strukturnya kan. Headingnya apa pertama, lalu paragraf kedua apa, lalu paragraf ketiga apa. Tapi kalau draft resolution, it's a whole different story. Kenapa? Karena ada lagi-lagi ketentuan-ketentuan khususnya. Gitu ya. And without further ado, I will try to explain about draft resolution using the presentation that I just gave through the WhatsApp group. Itu ada di grup WhatsApp, silakan dibaca. Jadi nggak perlu dicatat ya, dengerin dan dipahami ya sambil baca-baca. Jadi teman-teman bisa sambil menyelam minum air. Oke, now for draft resolution, ya mostly kita nge-refernya tuh drafting in Model UN. Kenapa drafting in Model UN? Karena kalau kita bicara drafting itu bicara menyusun dokumen formal, ya nggak sih? Drafting kontrak, drafting perjanjian, biasanya anak hukum gitu ya, atau drafting SOP, atau drafting script, ya anak-anak perfilman nih biasanya, itu kita pakai bahasanya drafting. Kenapa drafting? Karena drafting itu penyusun dari awal dan sudah ada kaidahnya. Jadi yang perlu dilakukan adalah teman-teman selain menyusun menyusun berdasarkan kaidah yang udah ada, teman-teman juga harus memahami cara-cara khususnya. Nah, tadi as I said earlier, document in MUN itu ada 3 ya. There are 3 documents, at least 3 documents. The first one is position paper, the second one is working paper, and the last one is draft resolution. Nah, 3 dokumen ini adalah dokumen-dokumen yang akan membantu teman-teman tidak hanya dalam meriset, ya, melakukan riset, tetapi juga untuk dijadikan sebagai pedoman dalam teman-teman berargumen. Karena pastinya teman-teman dalam berargumentasi itu tidak hanya sebatas membalas argumen lawan, tetapi juga harus ditopang oleh data-data yang jelas. Nah, gimana caranya teman-teman mau punya kemampuan tersebut kalau teman-teman aja tidak membuat 3 dokumen ini? Tapi yang perlu diingat, ini dibuat ya sesuai waktunya masing-masing. Contoh, position paper dibuat sebelum conference, jangan dibuat setelah conference atau saat conference. Kebalik, karena udah keburu dikumpulin. Lalu ada working paper. Nah, kalau working paper ini dia dibuat di saat conference sudah mulai tapi belum selesai. Ya, misalkan hari ke-1, hari kedua, ya belum mencapai akhir, tapi biasanya mereka sudah harus mulai dibuat. Terus yang terakhir ada draft resolution yang di end of the conference. Jadi yang kedua dan ketiga nih, working paper and draft resolution, ini harus dibuat saat konferensi sudah mulai dan tidak boleh dipersiapkan di rumah. Ya, kebanyakan, mostly some delegates, dia sudah nyiapin dari awal biar nanti pas sudah nyampe conference-nya itu tinggal disodorin aja ke teman-temannya. Ini gue udah jadi nih, pakai punya gue aja yuk. No, it's not happening in MUN. Well, practically sometimes it happens, but it shouldn't be happening in that way karena the main essence of MUN is not you're trying to portray or display what you have done
at your home, but rather to show your capability in negotiating. So negotiation, dealing, lobbying, all of these capabilities, you can only learn this. Yeah, you can only learn these capabilities if you dive in directly in MUN, try to draft the document from zero, and try to learn a lot from that. Karena dapat backlash dari delegate lain, gitu kan, didebatin delegate lain, terus kita nge-counter argumen mereka. That's the art of MUN, tuh seninya tuh di situ. Jadi jangan teman-teman berharap ya bikin di rumah, I'm just gonna draft it myself, I'm gonna research it myself, dan setelah itu disodorin ke orang-orang. Jangan, it's not happening that way. Ya, why am I saying this? Because sayang banget kalau misalkan MUN itu diikuti hanya sekadar untuk menang juaranya aja. Itu more than that, kita di MUN itu selain dapat ilmu, dapat teman juga, pengalaman, money, duit juga bisa if you win. And dari semua itu, I would say the most expensive will be networking, karena dari networking itu terjalin kenalan yang sangat-sangat hebat ya. Nah, ini bisa kita belajar dengan draft resolution ini. Karena kalau kita bisa menyusun draft resolution dengan baik, people will trust us. Orang tuh akan percaya sama kita. And once you gain that trust, it's going to be easier for us to reach wider coverage of people who will trust us even more. Gitu. Jadi kalau orang udah percaya sama kita, akan lebih mudah untuk menjangkau orang-orang lain yang nggak pernah kenal kita, to trust us again, ya, to trust us again gitu. Nah, di situ teman-teman harus bisa punya kemampuan tersebut. And I would say to gain that capability, drafting a resolution will definitely help you a lot. Karena apa? Karena dengan teman-teman mengerti teknis cara bikinnya, teman-teman tuh dipercaya as the leader. Eventually you will become the sponsor, and eventually you will lead the block, and eventually you will present the whole block's aspiration on you. Dan itu jadi suatu kehormatan, dan there's a big possibility that not only you're going to win, but also you're going to win a lot of hearts as well. Jadi ada banyak orang yang senang sama kita. Nah, back to the game, kita ngomongin working paper nih. Tadi kan kita pengen pinter cara drafting, and I will say the first step is to learn how to make a working paper. Bedanya apa sih, Kak? Kok ada position paper, ada working paper? Bedanya apa nih? Kalau position paper is a paper to position ourselves as a country in a certain stance in regards to a certain topic. Jadi untuk mempertegas kedudukan kita ya terhadap suatu topik tertentu. For example, when it comes to COVID-19, kita Indonesia ini ngeliatnya gimana nih? I will always say that kan. Gue selalu bilang itu di kelas-kelas kita 3 sebelumnya. Kalau dalam konteks COVID, negara kita tuh ngeliatnya gimana? Are we becoming too strict on COVID, or are we becoming too lenient when it comes to COVID? Itu harus dijelasin tuh. We are becoming too strict because we are limiting a lot of travels, air travels using flight, and therefore airports are closed, ya, terus apalagi ports are closed dan sebagainya. Atau kita terlalu lenient, kita terlalu santai-santai aja. We're being not that too serious, because we're still allowing people to move from one place to another as long as they comply with the health protocols dan sebagainya. Itu tuh jadi kata kunci gitu kayak untuk menentukan stance kita di mana. And that's for position paper. Working paper on the other hand, ini udah bukan soal kita doang, but it's also about other countries as well. Nah, apa isinya? Pertama, consisting of your solution, ya, basically the solution of your block, tapi briefly aja, secara singkat aja. Why? Karena when you present a lot of solutions in too much details, itu jadi nggak menyesuaikan dengan fungsi working paper, yakni untuk menjelaskan so far sejauh ini kita udah ngapain aja sih. Nah, itu biasanya kita nggak bisa melakukan itu kalau solusi yang kita jelasin itu terlalu detail. Kak, tapi bukannya lebih detail lebih bagus ya? Why do we have to be too general? Jawabannya adalah because this is a working paper. It's only a paper in a working process. That's why the function is not to explain a lot of details, but rather to explain the main general idea of your solution, so that other blocks can know your solution. The chairs can know your solution. Terus kalau pengen detail di mana, Kak? Jawabannya di draft resolution, which we will explain after this. Itu yang pertama. Yang kedua, there is no exact format. Jadi nggak ada format yang pasti atau terstruktur gitu. Dalam artian, teman-teman tidak diharuskan untuk
mengikuti format tertentu pada suatu working paper. Jadi itu bisa apa aja bentuknya, and I really mean that. Bisa dokumen, bisa bikin PowerPoint, bisa bikin esai, bisa bikin video, infografis, poster, anything that you think can resemble your idea of the blog, itu nggak apa-apa banget gitu. It's highly recommended. Terakhir, you don't need to present it, you just need to discuss it later on. Jadi yang penting didiskusnya later ya, in a formal debate yang kita namakan sebelumnya di simulasi kemarin ya, formal moderated caucus atau formal debate outline. Kita nyebutnya itu. Okay, any question before we move on to the next slide? Mungkin gue sambil share screen contoh working paper ya. Karena kalau cuma bahas ini aja, I don't think it's ini ya, bisa menjelaskan banyak gitu. So I'm just gonna share screen an example of working paper. Oh, working papernya belum dikirim ya, baru draft resolution ya. Ini gue kirim lagi untuk working paper. Oke, wait. Nah, oke, gue share screen ya. So for the working paper, nah ini, teman-teman bisa lihat di sini working paper ya. Contoh working paper di Council UNHRC. Nah, di sini teman-teman bisa lihat topiknya adalah Cameroon Human Catastrophe. Ya, Cameroon Human Catastrophe. Dan di sini signatorisnya ada India, South Africa, dan sebagainya. Kalau di working paper, we don't have a sponsor. Ya, semuanya signatoris. Ya, sedikit berbeda. Kenapa? Karena emang sifatnya masih temporary ya. Jadi belum fix. So there's a big possibility where the working paper is actually drafted by several delegates dan belum yang tertentu aja. Gitu ya. Nah, bentuknya as I just said earlier, itu bebas. It's free. You don't need to stick with certain structure, certain format. You can choose whatever format that you want. Misalkan, kalau dicontoh, ini dia setelah penjelasan working paper-nya itu, committee topik sama signatorisnya apa, dia langsung ke keyword. Ya. Dia langsung ngasih tahu bahwa mostly this working paper would talk about human rights violation, Anglophone and Francophone communities, Cameroon national government, international cooperations, international human rights law compliance. Nah, ini keywordnya nih, kata kuncinya. Boleh nggak, Kak? Kayak gini boleh banget. Do we have to put keywords? No. Karena emang nggak ada formatnya. You can put whatever you want as long as it can tell what your blog solution is. Gitu ya. Terus di sini dia pengen ngasih tahu juga ada beberapa dokumen atau hukum yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk membahas isu-isu yang ada gitu. When it comes to ini tadi Cameroon Human Catastrophe, yang penting itu adalah terkait United Nations Charter, Universal Declaration of Human Rights, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, International Covenant on Civil and Political Rights and its Protocols, ICCPR, sama terakhir Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment. Jadi ini guided-nya. Nah, biasanya nih kalau udah disusun penomoran seperti ini, nanti di draft resolution itu tinggal dipanjangin lagi nih. Tinggal dipanjangin lagi. UN Charter itu apa, UNDHR itu apa, dan sebagainya. Terus si pembuat working paper-nya juga bilang, ya, ada pressing matters nih yang harus dibahas sama kita-kita semua. Ya. Dalam hal ini bilingualism, ya, bilingualism. Nah, bilingualism menurut dia has caused criticisms towards the centralized state, ya, agendas for a transfer of decision-making centers, non-compliance in national politics, dan security and socio-political implications towards the civilians. Nah, pressing matters ini dia yang menurut pembuatnya itu hal-hal yang harus banget dianggap penting, intinya gitu. Baru masuk ke solution. Solusinya apa? Oh, kita perlu loh mempertegas lagi peran dari Cameroon National Government, NGO, UN, dan sebagainya. Dalam hal apa? Dalam hal bilateral and multilateral level meeting. Gitu.
Terus ada humanitarian assistance to Cameroon, ya national and international mediation on Anglophone crisis, dan yang terakhir ada independent international fact-finding mission. Nah ini dijelasin semuanya selengkap-lengkapnya, nggak ada batasan sama sekali. Ya teman-teman bisa baca sendiri. Ini contohnya. You can stick to this format. You can stick to other format as well. There's a lot in Google. You just type working paper mun.pdf. Nah ini MUN sample working paper ini contohnya. Nah, ini juga bisa nih, ya. Atau yang kedua, SLMUN, Sri Lanka Model UN Working Paper. Nah ini penjelasan ya, Pak, ini penjelasan. Nah, ini juga bagus nih, ya. The process of making a working paper to a resolution, ada creation of a working paper, submission to the high table, preparation of draft resolution, dan voting. Tapi kalau working paper itu cuma sampai 1 sampai nomor 2 aja ya. 1 sampai nomor 2 aja. Okay, on that, any question regarding ini working paper? Sebelum kita balik ke PowerPoint yang tadi. Okay, if not, kita coba lanjut ya ke berikutnya. Nah, ini do's and don'ts-nya ya. Jadi ada beberapa hal yang teman-teman tuh harus tahu nih dalam working paper. Pertama, even though you can submit it by yourself, it's better that you have a block with you. Kenapa? Karena kalau kita bikin working paper tanpa block, itu akan susah nanti draft resolution tuh untuk bikin block lagi. Gitu. Secondly, you have to highlight some important points of your block solution. Jadi inti-intinya aja yang harus dikasih tahu gitu. Jangan semuanya yang nggak penting ditampilin gitu. So only the most important points of your block solution. Don't too much details already in DR format because your DR will look similar. Tadi ada format yang mirip sama DR ya, but I personally would not recommend that. Jadi sebisa mungkin tuh jangan sampai mirip kayak DR gitu. Strukturnya aja miripin, tapi do make sure that jangan sampai kata per katanya sama gitu. It's not recommended. Kenapa? Karena takutnya nanti dikiranya udah bikin dari rumah, which if the chairs think of you that way, itu akan susah gitu. Oke. Nah, ini output dari draft resolution. Apa sih outputnya? Teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwa draft resolution itu adalah hasil akhir dari hasil konferensi selama 2-3 hari depending on the organizer. Apa sih yang ditulis? Yang ditulis adalah hal-hal yang berkaitan dengan solusi, tapi versi yang sangat-sangat detail. Gitu ya. Nah, karena sangat detail, jadi teman-teman harus ikutin format dan juga structure yang harus diikutin. Ya, you need to follow. Jadi nggak bisa enggak gitu. Beda sama working paper yang mungkin lebih lenient, lebih flexible. Cuman when it comes to draft resolution, itu jauh lebih spesifik. Ini structure of DR. Ada heading, ada body. Heading itu berarti UN, council atau logo, DR number, dan juga list of sponsor and signatories. Ya, body itu berarti triangulatory dan juga operative. Maksudnya apa sih? Kita lihat lagi ke contoh draft resolution yang bisa teman-teman lihat di layar share screen. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa formatnya tuh udah lebih structured, formal, dan yang paling penting sudah ada info-info lain seperti sponsor. Di sini sponsornya South Africa and also India. Sisanya signatories. Bedanya apa? Nanti ada di slide berikutnya. Terus ada preambulatory clauses ya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa preambulatory clauses di sini ya, itu bersifat untuk menjelaskan pembukaan seakan-akan resolusi ini tuh mau disahkan dan perlu berdasar pada sesuatu, kurang lebih gitu. Silakan buka UUD 45. Kan di awal tuh ada ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan juga pri keadilan. Ya. Kalau misalkan pembukaan UUD 45 bunyinya seperti itu, untuk PBB sendiri kurang lebih sama UN resolution-nya. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena di situ fungsinya juga untuk memberikan penjelasan terhadap dasar-dasar kenapa resolusi ini ada gitu ya.
Contoh, guided by the Charter of the UN, recalling its mandate in the promotion of universal respect for the protection of human rights, reaffirming all human rights are universal, indivisible, interrelated, interdependent, and mutually reinforcing, and that all human rights must be treated in a fair and equal manner on the same footing with the same emphasis. Nah, ini hal-hal seperti ini tuh ngasih tahu bahwa HAM tuh seperti ini loh, HAM tuh seperti ini loh, gitu. Kita tuh punya mandat untuk mempromosikan pelindungan universal terhadap HAM loh, gitu. Tapi if you take a look at it, it actually does not solve any problem, gitu. It does not give out solution, gitu. Kenapa? Karena the function of preambulatory clauses is only to provide context regarding the issue that is currently at hand, gitu. Jadi cuman buat ngasih tahu situasinya tuh gini, kondisinya tuh gini, gitu. Sehingga kita harus seperti ini, gitu. Now, whether or not we are going to do something, itu tuh ditentukan di yang bagian kedua, namanya operative clauses. Ya, ini baru nih, ini solusinya tuh di sini. Ya, kalau di sini cuma welcoming, concerned by, alarmed by, ya, ini pembukaan aja. Tapi kalau yang operative clauses, dia langsung solutionnya, ya. Endorses the implementation of serial Cameroon Peace Plan as a collaborative framework to resolve the issues that has systematic mechanism, which could be elaborated as follow, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau dia bentuknya present tense ditambah S atau IS, tergantung ujungnya apa. Endorses, affirms, ya, acknowledges, ya, endorses lagi, emphasizes, dan sebagainya. Kalau yang preempt, dia kalau nggak gerund, verb ing, dia biasanya adjective, ya, passive adjective. Recalling, deeply concerned by, alarmed by, terus ada guided by, dan sebagainya. Jadi kalau nggak ing, dia passive adjective. Ini contohnya bisa dilihat di grup sambil dibaca-baca. Oh, ternyata cara bikinnya gini ya. Kak, apakah harus bentuknya nomor? Iya, harus bentuk nomor untuk operative clause-nya. Untuk yang pembukaan cukup paragraf-paragraf aja. Gitu. Nah, lalu teman-teman bisa sambil baca-baca juga. Oh, sama ini. Kalau misalkan pengen pakai emphasize 2 kali, ya, gue nomor 5 emphasize. Kayak gue pengen coba emphasize lagi deh. Bisa nggak ya? Jawabannya bisa, but don't forget to put further emphasizes. Ya, ada kata further di depannya. Further emphasizes the form of humanitarian assistance, ya, including financial resources, non-financial resources. Terus ada, ya, oke, seterusnya. Nah, ini penentuan A, penentuan I-nya gimana, Kak? Cukup dipencet tab aja. Ya, cukup dipencet tab seperti yang akan gue coba contohin. Wait. Nah, jadi misalkan nih, misalkan kita bikin, harus miring ya, kalau preambule itu miring. Misalkan reaffirming, ya, reaffirming that the situation of human rights violation in country A is, gue zoom dulu, is dangerous towards the full protection of dignity and respect in its surrounding areas. Nah, ini misalkan ini preambulatory. Nah, kalau pengen masuk ke operatif, kita langsung pakai underline, ya. Endorses tadi ya, endorses the implementation, ya, implementation of misalkan integrated cooperation plan, ya, ICP misalkan, in country A by utilizing the following mechanism. Tap, enter sekali, terus tab. Dah, gitu ya. Misalkan nah ini kalau di bawahnya nggak perlu garis bawah lagi ya. Non-intervention priority towards national security misalkan gitu. Titik koma jangan lupa. Nah, terus apalagi collaborative supervision among all member states misalkan gitu ya. Titik koma, terakhir baru misalkan non-military, ya, approaches towards civilians
in the area. Titik koma lagi. Ya. Nanti yang kedua lagi gitu ya. Further endorses bla 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 titik koma ya. Terus misalkan calls for titik koma lagi. Nah, kalau misalkan ini udah mau yang terakhir, tambahin and di ujungnya, baru yang nomor 4. Misalkan urges all member states comply with this resolution. Nah, ini misalkan kayak gitu ya. Atau nggak usah urges, dia recommends. Nah, biar lebih halus dikit gitu ya. Nah, ini cara bikin draft resolution, tapi ini kan singkat banget ya, dan ini nggak mungkin sesingkat ini, nggak mungkin juga preambulatorinya cuma 1, jadi teman-teman harus panjangin ini, misalkan sampai ya tuh sampai bawah ya, 1 halaman lah, 1 halaman, baru masuk ke sini, terbaru dipanjangin lagi nih, set, nah minimal 2 halaman deh, tapi nggak mungkin 2 halaman sih, pasti bakal lebih karena teman-teman harus menampung sebanyak mungkin pendapat negara. Oke. Tapi ini biasanya fontnya 12 as usual, Times New Roman, Justified 1.5, ya kurang lebih udah 3 halaman nih, ya. Tapi ini kan masih dikit nih, belum dipanjang-panjangin, ya. So that's how you draft a resolution. Perhaps sebelum kita masuk lagi ke PowerPoint and karena udah tinggal 20 minutes, teman-teman bisa bertanya dulu nih kalau ada yang mau ditanyakan. No? Nggak ada? Semoga paham ya. Gua kalau nggak ada yang bertanya, senang sebenarnya karena berarti pada paham gitu. Tapi jangan sampai kalau nggak paham nggak nanya gitu ya. Jadi tanya aja karena ini kelas terakhir dan sayang banget kalau misalkan kesempatan nanyanya itu terlewat gitu. Karena habis ini nggak ada kelas lagi dan kalian udah mau lebaran kan, udah mau liburan. Oke, if not then sebelumnya nanyanya bisa either di chat misalkan Kak mau nanya DR itu ada maksimal halaman nggak ya? Pertanyaannya yang yes or no nih, nggak apa-apa, tanyain aja. Kak mau nanya DR tuh ada maksimal halaman nggak ya? Gitu. Atau tinggal unmute dan langsung nanya, potong gue di tengah-tengah. Gitu. Kalau kelas lain mereka stylenya gitu. Mereka stylenya motong di tengah-tengah, which I also like. Kenapa? Karena gue kalau lagi share screen kan nggak tahu ya, ada yang nanya apa enggak gitu kan, harus dicek manual. Tapi kalau di unmute langsung. Nah itu intermezzo aja. Kita lanjut lagi ke drafting in Model UN. Nah ini tadi ya, strukturnya kita udah lihat, ada logo PBB, ada DR number-nya, ada sponsor signatory siapa aja, ada body, preambulatory, and also operative. Nah ini sponsor dan signatories bedanya apa? Nah ini coba gue jelasin ya. Kalau signatories, ya, signatories itu dia hanya yang nyatet doang. Sorry, bukan nyatet. Dia yang biasanya pasif. Kalau sponsor yang aktif, gitu ya. Tapi pasif bukan berarti nggak boleh ikut bantu, aktif pun bukan berarti selalu aktif, gitu ya. Sponsor, the countries that are authorized or dominantly building the DR. Nah ini mereka biasanya emang pemimpinnya nih, pemimpin di bloknya, sehingga mereka jadi sponsor. Terus maksimumnya berapa Kak satu blok itu bebas ya, tergantung chair. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3, ada yang bilang 1. It really depends on the chair. Bisa jadi 3 nih. Terus 3 sponsor nih ketemu lagi sama blok yang lain kan. Terus sama chairnya disuruh gabung. Kan nggak mungkin 3 sama 3 jadi 6 sponsor, kan banyak banget. Akhirnya chair bilang ya udah maksimal 2 aja gitu, sehingga perwakilan ini 1, perwakilan ini 1. A country cannot become sponsor into DR. Nah, ini cuma bisa dalam satu konteks ya. Kalau pengen jadi sponsor, 1 DR aja, nggak bisa di 2 DR sekaligus, karena konsepnya jadi nggak nyambung kan. Why would you become a sponsor in 2 different draft resolution? Kalau nanti ketemuan nih DR-nya kan nanti kan bakal disaingin satu sama lain nih. Nanti lu bakal ngedebatin lu sendiri dong, apa gimana nih. So it's not happening where one sponsor can be into DR. Signatories, countries that support the draft resolution to be discussed on formal debate. Ini biasanya mereka-mereka yang support ya, supporting function. Terakhir ada a country can become signatories multiple. Jadi kalau untuk signatories itu bisa lebih dari beberapa DR. Not limited to only one, except for sponsor. Gitu ya.
Nah, ini preambulatory clauses, opening of the resolution, most likely in verb ing, consisting of the background and legal basis. Tadi teman-teman udah lihat di contohnya, mereka tuh lebih ke pembukaan yang sifatnya ngasih-ngasih dasar pertimbangan lah. What would be the reasons why this resolution has to be passed? Misalkan gitu ya. Jawabannya adalah di preambulatory, because this resolution can answer problem apa-apa-apa gitu. Jadi jawabannya tuh 5W1H gitu. Sorry, 5W ya. Kalau H-nya tuh biasanya di operative clause. How would you do it? How would you achieve that? How would you solve the problem? Oh, I would solve the problem by endorsing the implementation of apa gitu kan. Cuman kalau why atau what atau where atau when atau how itu biasanya di preambulatory clauses. Ya, nggak menutup kemungkinan 5W1H juga ada di operative, but mostly it will be in the preambulatory clauses. Karena yang operative itu fokus di H-nya, how. Oke, aman ya? If there's not any question, nah, oke, ini gue biar nggak halangin, gue kecilin diri dulu. Sample preambulatory phrases ini contohnya nggak perlu diapalin karena there's no obligation to remember all of this juga. Tapi yang paling penting adalah teman-teman paham bentuknya. Kalau dilihat ada yang ing, ada yang confident doang, adjective biasa, ada reaffirming, welcoming, expecting, having examined, dan sebagainya. Ini contoh dari preambulatory phrases. Ya. Fully aware, aware itu kan adjective, itu bisa juga. Jadi bisa ing, bisa adjective, atau passive adjective. Adjective tuh yang confident, fully aware, kan belakangnya bukan ing ya, dan bukan d juga. Kalau yang adjective tapi pasif, contohnya yang having examined, ya, terus alarmed by, guided by, itu juga bisa. Tinggal dipilih dan sesuaiin. Jangan ngiranya semua bisa dipakai interchangeably, enggak. Tergantung konteks. Contoh, fully aware sama approving beda dong. Fully aware itu kan tersadarkan atas apa. Kalau yang approving itu kan menyetujui sesuatu. Jadi it's two different things. Gitu ya. So, yeah, it will be the sample preambulatory phrases. Ada yang mau nanya nggak tentang phrases-phrasesnya? Atau cara penggunaannya? Kalau cara penggunaannya, dari gue pribadi sih, nggak bisa dipatokin gitu ya. Misalkan affirming itu kalau kondisinya gini, nggak juga. Karena ini case by case basis. Tergantung banget dari konteks itu apa gitu. So, it's not always something that can be used at any time, karena tergantung konteksnya juga. Oke. Nah, operative clause. Tadi kan yang pembukaan ya, bahwa sesungguhnya penjajahan di atas dunia dan sebagainya. Itu yang di UUD 45 kurang lebih sama. Kalau operative clause itu pasal, kurang lebih gitu kali ya, pasal-pasalnya. Main essence of your draft resolution. Intinya tuh apa? Nah, ini bisa dibaca di draft resolution. Most likely in verb 1. Biasanya bentuknya itu verb 1 plus S dan ES. Jangan lupa ya. Jadi bukan affirm aja, tapi affirms. Bukan endorse aja, tapi endorses, dan sebagainya. Expressing the idea of the resolution. Ya, jadi operative clause itu bergantung sama ide yang mau dibawakan tuh apa. Ya. Oke. Mungkin gini ya. Biar seru. Gue akan coba kasih masalah di Zoom chat. So, problemnya adalah, ini kalau nggak salah kita udah pernah ya. Problemnya COVID. Ya. Make one operative clause on the problem. Nah, nggak usah panjang-panjang, pendek aja. Coba ya. Ini gue coba bikin ya contohnya. Recommends all member states to start vaccination in every province. Nah, coba bikin kayak gini. Operative clause dari gue dengan problem COVID-19 adalah merekomendasikan semua negara anggota untuk memulai vaksinasi di setiap provinsi. Jadi jangan di kota-kota besar aja. I'm gonna give you around how much? How many? 5 minutes ya. 20, 50. Silakan langsung tulis di Zoom chat. Di ini ya, di apa?
dibentuknya itu operative clause. Mungkin biar nggak pusing gua sambil ini aja kali ya. Tunggu, ini preamp, sorry. Nah, ini silakan pakai bentuk ini dan dibikin contoh klausulnya. Ayo, mana nih? Atau masih pada di drafting ya? Nggak apa-apa. Tapi disingkat aja kayak gue nih. Recommend all member states to start vaccination in every province. Yang baru join, ini karena ada 2 orang baru join. Teman-teman bisa cek di grup lagi. Zoom chat box. Di situ ada contoh operative clause dari permasalahan COVID-19. Ya. 5 minutes ya, boleh dimulai drafting. Nah, oke. Thank you Dwin udah nulis. Ya, benar kok. Teman-teman kurang lebih yang kayak Dwina ya. Jadi pakai phrase apa yang di layar nih? Phrase apa? Terus instruksinya apa buat si negara-negaranya. Oke, bisa sambil dicatat ya. And while we're waiting, kita coba lihat nih. Ya, teman-teman bisa lihat yang punya Dwina nih. Encourages all member states to follow social distancing and new normal instruction. Jadi harus tahu dulu problemnya apa, terus baru ditulis ya. Instruksinya apa nih, solusinya apa? Oh, kalau kata Dwina, negara-negara ini harus didorong loh buat ngikutin social distancing sama instruksi new normal gitu. Ini benar nih. Jadi yang namanya COVID kan menyebar luas sehingga harus ada pembatasan kan, harus ada distancing juga gitu sehingga yang harus didorong itu adalah social distancing and new normal instruction. Formatnya udah bener dan thank you Dina udah nulis. Nah ini dari Amanda. Nah, Amanda bilang gini, considers the effectiveness and possible contraindications of each type of vaccine to ensure the safety and health of its citizen of every member state. Nah ini juga bener ya. Jadi mempertimbangkan ya, negara-negara tuh harus mempertimbangkan untuk melihat adanya contraindication, ya effectiveness and possible contraindication terhadap semua vaksin. Jadi nggak bisa sembarang vaksin gitu kan, harus dipertimbangkan dulu mana nih yang oke. Terus kalau kata Edward, recommends, nah ini Edward udah bener, tinggal ditambahin S aja ya, Edward. Jadi recommends, ya, ada S-nya. All member states to close all borders to foreigners and require quarantine for minimal 14 days upon arriving. Nah, ini juga oke nih. Jadi ngasih tahu kepada setiap negara anggota untuk menutup ya perbatasannya terhadap orang yang dari luar, bukan warga negara, dan mengharuskan mereka untuk karantina selama minimal 14 hari kalau mereka akhirnya datang. Gitu. Itu contoh operative clause. Nah, tapi ini semuanya bisa dikembangin lagi. Ya, bisa dikembangin lagi. Contoh kalau gue pengen ngembangin
punyanya, misalkan punyanya Edward nih, gue kembangin lagi. Ya, upon arriving, terus tambahin lagi nih, by following these rules. Terus bisa nih, list A misalkan, vaccination for all foreigners in key cities misalkan. Terus misalkan apalagi B, socialization for foreigners, ya, living in vulnerable areas. Terus apa lagi? Assistance for all foreigners regarding quarantine instructions. Nah, ini juga bisa. Nah, itu. Kalau punya Edward dikembangin lagi, itu kayak yang gua tulis di Zoom chat dengan catatan ada typonya itu gua. Maksudnya recommends. Jadi bisa dikembangin lagi. Jadi kepalanya apa, badannya apa itu bisa dikembangin lagi, ya. Kalau di punya Edward kan fokusnya ke border sama quarantine, cuman bisa ditambahin lagi nih, by following these rules, vaccination, socialization, assistance. Nggak apa-apa pendek-pendek selama padat gitu ya, selama padat, karena ini yang akan jadi pegangan teman-teman semua. Oke, makasih buat Edward, Amanda, sama Dwina yang udah nulis pendapat kalian. I really appreciate it. Sekarang kita lanjut ke draft resolution. Nah, draft resolution ini dia harus di-introduce dulu nih. Motionnya introduction of DR. Sponsornya biasanya yang present. Ya, present itu maksudnya dipresentasiin kayak tugas kelompok biasa di kuliah atau di sekolah. Dan biasanya waktu itu 10 menit. Setelah di-present, nanti baru di-discuss. Nah, jadi baru berdebat tuh setelah di-presentasi. Jangan debat dulu, baru presentasi. Kebalik dong. Discuss in moderated caucus, each block can criticize each other's DR. Ini adalah sesi di mana taring-taring DR tuh saling bertemu ya, dalam artian DR1 bisa menyerang DR2 lain. Ya. Ini emang waktunya untuk ribut sebenarnya, karena emang ini waktu terakhir untuk nyari suara gitu kan. Mana nih yang setuju sama kita, ayo pilih kita, DR kita nih bagus karena gini. Setelah itu baru di voting. Ya. Voting itu adalah minimal 2/3 quorum vote, dan juga diadopsi kalau misalkan udah minimal 2/3. Kemarin di simulasi kan kita udah belajar ya, kalau misalkan 2/3 itu tidak hanya satu syarat itu aja, tapi juga ada syarat lain, yakni urutan. Jadi kalaupun punya backingan suara gede gitu ya, tapi kalau urutannya paling ujung dan yang di depan kita udah duluan ketemu quorum 2/3 minimal, ya dia duluan yang lolos gitu kan. Kita akan tersingkirkan dan nggak bakal di voting sama sekali. Itu tentang draft resolution. Terus tadi gue mau ngomong apa ya? Oh ini, buat tugas, gue makasih banget buat yang ngumpulin position paper. Yang nggak bisa ngumpulin nggak apa-apa, nggak harus. Tapi kalau misalkan kayaknya nanti aku pengen coba deh bikin terus nanti review sama Kak Abdur, itu boleh juga gitu. Jadi I'm not gonna impose any obligation karena school-nya emang kita rancang se-fleksibel dan sesantai mungkin biar teman-teman tuh belajar gitu ya. Nah, buat yang udah bikin position paper, gue salut karena teman-teman udah bisa ikutin format structure-nya gitu. Yang paling penting sebenarnya itu ya, struktur dan juga format. Karena kalau isi atau substansi itu bisa dipikirin nanti gitu kan, bisa dipelajarin lah istilahnya gitu. Tapi kalau struktur format itu harus diajarin gitu, sehingga kalian yang udah ngumpulin udah paling nggak tahu gitu kan format structure itu seperti apa. Yang belum tahu nanti bisa cek di file-file yang ada di grup WhatsApp. Kita kirimnya dalam bentuk file dan juga link drive. Kenapa nggak kita bikin folder aja biar gampang? Karena itu biar teman-teman simpan mandiri aja di laptop. Karena kalau foldernya itu dia nyampur sama kelas-kelas lain. Yang mana kelas-kelas lain ini juga ada rekamannya sendiri gitu. Jadi kita coba bikin biar enak juga. Setiap kita kirim file, langsung aja di-save di laptop teman-teman. Dan di-save mandiri di drive masing-masing. Gitu ya, biar sama-sama enak dan nggak lupa juga taruh di mana. Oke. Ada yang mau bertanya tentang draft resolution process? Nggak ada? Nah, ini dari Amanda nih. Kak, blok tuh maksudnya gimana? Nah, blok itu yang pakai C ya. Blok itu dia kata lain dari kelompok. Jadi teman-teman di MUN tuh nggak satu ruangan tuh temenan, bukan temenan dalam artian kenalan gitu, enggak. Tapi negara, sebagai suatu negara itu kan kita punya temen ya. Misalkan Indonesia
temennya Malaysia gitu kan, sama Singapura gitu. Tapi kalau sama Israel kita nggak terlalu temenan gitu kan, bahkan nggak ada hubungan diplomatis resmi gitu kan. Amerika kebalikannya, Amerika sama Israel klop banget gitu kan, temen banget gitu. Nah nanti di MUN teman-teman tuh akan dinilai kemampuannya untuk menentukan mana sih yang sebenarnya teman kita atau bukan, dan itu harus didasarkan pada fakta yang ada gitu. Korea Utara kalau di MUN temenan sama Korea Selatan kayaknya nggak nyambung ya, kan mereka biasanya tiap hari kan berantem gitu. Jadi blok tuh berisi satu kelompok, blok tuh adalah satu kelompok yang berisi orang-orang yang sepemahaman, ya satu frekuensi, satu kepentingan, ya negara-negara yang ngelihat cara pandangnya itu sama gitu. Nah jadi blok tuh bisa tiga blok isinya bisa 10 orang dan sebagainya gitu ya. Terus oke, ada lagi nih dari Dwina. Kak, berarti di art ini penentuan kita bakal menang atau enggak ya? Jawabannya iya. Kenapa? Karena teman-teman kalau pengen menang ya, itu lebih baik ya. Nggak harus, tapi lebih baik teman-teman memimpin menjadi sponsor ya dan presentasi di situ. Kak Abdur kenapa bilangnya direkomendasikan gitu kan? Emang kalau enggak tetap bisa, jawabannya tetap bisa. Banyak kok kejadian di mana dia bukan sponsor, tapi karena dia aktif gitu ya, aktif ngomong dan juga sekali ngomong bagus, akhirnya dia bisa menang gitu. Itu bisa juga. Tapi kalau jadi sponsor kemungkinannya lebih gede lagi gitu. Bukan berarti yang nggak sponsor nggak bisa ya, tapi kemungkinannya lebih gede kalau misalkan jadi sponsor. Sama kayak kita misalkan kuliah kuliah 3,5 tahun sama kuliah 4 tahun, kan sama aja, beda, nggak ada bedanya kan, 3,5 sama 4 tahun, cuman beda 6 bulan doang. Tapi yang 3,5 tahun bisa jadi dapat kerjaannya lebih cepat daripada yang 4 tahun karena dia harus nunggu 6 bulan kan. Tapi bukan berarti yang 4 bulan ini keluar wisuda gitu ya nggak dapat kerjaan, nggak juga, bisa jadi dia langsung dapat kerjaan saat itu juga gitu. So a lot of possibilities, but kita akan highly recommend yang better safe than sorry gitu kan, mendingan kita jadi sponsor aja gitu. Any other question? Mau tanya Kak, Sure, Jeremy silakan. ya untuk presentnya itu kita perwakilan dari kelompoknya atau 3 orang itu untuk berbicaranya Kak, untuk presentasinya? Thank you Jer. Ini pertanyaannya bagus. Jawabannya adalah perwakilan. Jadi 3-3-nya itu biasanya dipilih salah satu. Tapi ada juga MUN atau chair yang membolehkan 3-3-nya untuk presentasi. Jadi tergantung sama chair, however normally 1 orang doang. Kenapa 1 orang doang? Karena kalau 3-3-nya maju, itu jadi berantakan dan nggak terstruktur. Padahal 3-3-nya ngomongin hal yang sama. Jadi mending 1 orang aja yang present. Harus ditanya dulu ke chairnya ya. Harus ditanya dulu, Kak, ini, sorry kok pakai Kak. Chair, do we have to present by ourselves or do we have to pick our representative apa gimana gitu. Itu nanti akan dijawab sama chair. Gitu. Jadi jawabannya tergantung, tapi mostly normally 1 orang. Gitu. Present ya, present. Beda sama question and answer, beda. Jadi ada present, ada question and answer. Dan ini satu paket biasanya. Jadi present itu termasuk question and answer sebenarnya ya. Jadi ada present, ada question and answer. Itu kan 10 menit ya tulisannya. Itu biasanya 5 menit present, 5 menit question and answer. Gitu. Nah, yang dimaksud 1 orang tadi Jeremy nanya tuh yang present 5 menit pertama. Tapi pas question and answer tuh bisa 3-3-nya. Ganti-gantian boleh. Gitu ya. Jadi jangan confuse antara present sama question and answer. Gitu. Oke. Gimana Jar? Iya, Mbak, mau tanya lagi Kak, untuk diskusinya itu kan nanti kan kita udah selesai presentasi kan Kak. Pasti bakalan ada kayak pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Nah, untuk menjawab kan berarti kan perwakilan 1 orang ya Kak. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, apakah nanti dari teman kita bakalan nyatet untuk pertanyaan-pertanyaannya yang dikasih lawan musuh kita gitu Kak, dari blok sebelah gitu Kak, untuk dicatat ulang? Nanti kalau pas question and answer itu sistemnya langsung dijawab saat itu juga. Jadi nggak perlu dicatat dan nggak ada yang nyatet juga sebenarnya. Jadi saat ada yang nanya harus dijawab saat itu juga. Jadi sistemnya bukan nampung misalkan 5 pertanyaan dicatat nanti dijawab satu-satu, enggak. Itu nggak kayak gitu. Kalau di MN tuh ada yang nanya langsung jawab saat itu juga. Nah, yang jawab
ya. Yang jawab itu punya hak, dia itu punya hak untuk menolak menjawab kalau misalkan pertanyaannya ini substantif. Maksudnya apa sih Kak pertanyaan substantif? Pertanyaan substantif itu adalah yang berkaitan sama substansi dari DR-nya atau materi dari DR-nya yang bahasnya terlalu teknis. Gitu. Sedangkan yang boleh ditanyakan saat nanti DR itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya non-substantial. Contoh, kalau kita nanya, misalkan ya, kita lihat Zoom chat nih, misalkan punyanya Dwina nih, encourages all member states to follow social distancing and new normal instruction. Kalau Dwina nanyanya, misalkan Jeremy yang present nih, Dwina nanya, dan misalkan dia nanya gini dalam bahasa Indonesia ya, misalkan. Terus kalau misalkan social distancing-nya nggak ada yang patuh, gimana? Itu masuknya substantial, jadi nggak bisa ditanyain. Tapi Dwina bisa nanya, who will give the social distancing instruction? Nah, itu bisa gitu. Karena dia sifatnya prosedural dan tidak mengubah inti dari apa yang ditanya, apa yang menjadi draft resolution-nya si Jeremy tadi gitu. Jadi tergantung dari pertanyaannya dan nggak ada yang nyatet sebenarnya. Gitu ya. Terus ini dari Nazwa. Jadi sponsor itu gimana? Nah, jadi sponsor ini butuh kemampuan ya. Jadi nggak bisa kita, gue mau jadi sponsor dong, gue aja ya. Itu nggak bisa. Ya, nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena nanti blognya tuh akan menentukan sendiri. Ya, menentukan secara alami tuh kira-kira pemimpin kita tuh siapa yang cocok ya. Gitu. Itu akan secara alami terbentuk. Gitu. Soal siapa yang akan terpilih nantinya itu harus sesuai kemampuan teman-teman dalam meyakini orang. Caranya gimana? Itu kita serahkan ke teman-teman. Apakah teman-teman tipe yang menjual diri dalam artian ngasih tahu ke orang, gue pengen jadi sponsor dong karena gue gini. Atau teman-teman tipe yang nggak perlu menjual, tapi orang-orang tuh bisa yakin sama teman-teman melalui aksi teman-teman. Misalkan, kalau orangnya aktif, terus dia yang ngetikin di laptop, dia yang nyusun draft resolution dan sebagainya, itu biasanya secara alami orang tuh akan mikir udahlah dia aja sponsornya gitu. Itu ada caranya. Cuman nggak menutup kemungkinan ada perlawanan yang merasa kenapa nggak gue aja sponsornya gitu kan. Pasti ada, itu pasti ada. Nah, itu saat-saat seperti itulah dimana teman-teman tuh diuji. Dalam artian harus bisa punya kemampuan tetap bisa kepilih jadi sponsor tetapi tidak menyakiti orang lain, menyakiti hati orang lain gitu. Apakah ada yang menyakiti hati orang lain? Ada banget gitu kan, backstabbing dan sebagainya itu ada. Tapi teman-teman kalau bisa prioritasin metode yang disukai sebanyak mungkin orang. Karena pada akhirnya teman-teman membutuhkan suara-suara orang tersebut biar draft resolusinya lolos. Kayak politik ya, tapi emang kurang lebih gitu. MUN it's all about lobbying, negotiation gitu. Jadi nggak baku kita cuman ngomong 1, 2, 3 hal, orang nurut setuju nggak gitu. Orang tuh akan nggak setuju. Nah, gimana caranya biar mereka setuju itu kemampuan kita nih dalam melakukan negosiasi. Gitu ya, semoga menjawab. Oke, dari Amanda. Kak, kan tadi DR tuh untuk nampung pendapat. Nah, kita rangkumnya berdasarkan posisi negara atau tulis idenya aja. Jawabannya idenya aja. Ya, jangan tulis posisi negara kita. Indonesia agrees with apa itu nggak usah. Jadi bentuknya benar-benar pihak ketiga, third person, dan tidak merujuk ke siapa-siapa. Benar-benar idenya aja. Ya, kayak misalkan tadi punyanya Edward nih. Recommend all member states to close all border. Ini kan netral ya, dalam artian, ini nggak dukung siapa-siapa nih, nggak kelihatan dukung siapa-siapa karena dia netral gitu kan. Tapi ke lain soal kalau misalkan recommend all member states to close all border except for Indonesia. Nah, itu kan kelihatan banget kan. Jadi Indonesia tuh kelihatan nggak mau close bordernya gitu. Jadi jawabannya pure ideas, pure pendapat, pure gagasan. Oke, kita slide berikutnya. Enggak deng, ini terakhir. Ini terakhir. Jadi awards-nya ini, Best Delegate itu juara 1, Most Outstanding juara 2, Honorable Mention juara 3, Verbal Commendation itu juara harapan. Ya. Verbal Commendation bisa 3 orang, bisa 5 orang, bahkan tergantung chair-nya. Terus yang terakhir ada Best Position Paper, ini position paper terbaik. Ya. Dia dinilai berdasarkan paper teman-teman doang aja. Tapi ada juga yang menilai berdasarkan paper plus performa teman-teman saat nanti MUN. Jadi kalau misalkan
papernya bagus, tapi kok pas MUN biasa aja gitu kan. Orang kan jadi curiga, itu biasanya nggak menang beberapa chair kayak gitu. Tapi ada chair yang ngelihat gue cuman ngelihat dari papernya aja gitu. Mau dia gimana gue nggak peduli, kalau papernya oke dia oke gitu. Karena kan ada aja orang yang jago nulis tapi nggak jago ngomong gitu. Best delegate juara 1 ya. Jadi ini biasanya yang menurut chair tuh paling oke ya. Ada saat dimana best delegate-nya nggak ada, most outstanding-nya jadi 2. Itu bisa juga. Tergantung cara juga, lagi-lagi tergantung. Semua everything is based on chair's discretion. Honorable mention bisa 2 orang ya. Bahkan most outstanding delegate itu bisa nggak ada. Jadi bisa best delegate terus langsung honorable mention. Nah, pastiin teman-teman win one of these awards karena itu akan membantu teman-teman untuk jadi tahu diri ya. Bukan tahu diri, sorry. Jadi mengetahui aktualisasi diri. Nah, jadi teman-teman bisa tahu batasan, oh, gua nih kayaknya bisa kembangin lagi di sini gitu. Itu jadi bagus tuh. Selain ditaruh di CV, taruh di LinkedIn dan sebagainya. Cuman lebih dari itu, kita bisa belajar dari diri kita dengan kita lihat, oh ternyata kemampuan gue tuh udah sampai most outstanding loh, gue bisa kembangin lagi sampai best delegate. Atau kalau udah best delegate, iya sih gue yang terbaik, cuman kok gue masih merasa perlu ningkatin lagi ya. Kayaknya gue harus belajar lagi nih, next time itu juga bisa. Gitu. Jadi jadikan ini sebagai sarana belajar dibandingkan sarana kompetisi. Gitu ya. As always, quote dari kita, ya, untuk memulai, ya, kalian nggak perlu untuk jadi orang keren, tapi untuk jadi orang keren, kalian harus memulai. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Jadi mulainya kapan? Sekarang. Tapi kan aku belum jago bahasa Inggris ya, Kak. Tapi kan aku belum jago nulis. Nggak usah. Mulai aja dulu, karena eventually you will become a great person with a great journey. Oke? Sekian untuk kelas terakhir dari kita. Kalau ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa langsung personal chat ke grup atau personal chat ke gua atau chat langsung ke grup. Oh, jadi personal chat ke grup kan jadi nggak personal ya kan grup. Kalau udah bisa misalkan Kak Abdur, aku pengen nanya-nanya lagi nih soal tentang apa, itu dikasih tahu aja gitu. Mumpung masih MUN-nya belum mulai gitu. Kalau MUN-nya udah mulai ya mungkin teman-teman harus mulai ngandelin riset sendiri-sendiri gitu. Cuman kalau mau nanya-nanya silahkan ke aku. Nanti aku bantu sesempat aku. Ya karena MUN School kan selesai hari ini nih. Setelah itu kan aku kan harus kelas yang lain nih, kelas MUN School yang lain. Nah, takutnya fokus aku terbelah. Jadi kalau misalkan mau nanya-nanya bisa langsung to the point aja. Misalkan mau nanya 5 pertanyaan, langsung aja tanya 5 pertanyaan gitu. Jangan satu-satu, nanti balasnya lama. Gitu ya. Dan seperti biasa recordingnya akan dikirim ke grup. Kalau udah di-upload di Google Drive, I will share the link ya. File-filenya semua udah dikirim, silakan di-save dari sekarang. Kalau misalkan ada file yang expired, mention gue aja, nanti gue kirim lagi. Dan I will wish you the best of luck untuk MUN kalian. Jadiin sebagai sarana belajar dan seru-seruin aja gitu. Jangan terlalu stres, jangan terlalu ribet. Pastiin kalian have fun. Oke? Itu aja dari gue. Terima kasih semuanya. Makasih udah ikut 4 kelas berturut-turut. Dan semoga di hari yang berkah ini, teman-teman bisa belajar banyak. Dan dari gue pribadi, mewakili GMMUN, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran bagi yang merayakan. Selamat liburan bagi yang tidak merayakan. Kita happy selalu dan see you in the next opportunity. Dadah. Makasih semuanya. See you in next opportunity. Sama-sama. Makasih ya semuanya.